Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di sini firman Allah mengingatkan kita tentang ibadah yang harus kita lakukan secara tekun sesuai dengan judulnya di sana, ketekunan. Bahkan dikatakan harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebetulnya saudara, kita harus semakin giat melakukan ibadah menjelang hari Tuhan semakin dekat. Bukan malah makin kendor, malah makin sekali-sekali, malah makin membatasi diri. Jangan saudara. Kita harus semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan ini sudah semakin dekat. Karena memang saudara, ibadah itu kenapa kita saudara harus melakukan? Alasan yang paling utama ini saudara. Coba kita baca dulu Keluaran. Keluaran saudara. Kita baca dulu pasal yaitu kita baca sebentar. Pasal 4 saudara. Maksud saya pasal 3. Keluaran 3. Ayat 12. 32 iya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lihat saudara, ayat ini jelas berkata, tanda seorang kalau sudah keluar dari Mesir, yaitu orang Israel dulu kan diperbudak di Mesir selama 400 tahun lebih. Lalu tanda mereka betul-betul keluar dari sana, apa dikatakan? Akan beribadah di gunung. Beribadah, itu tandanya saudara. Begitulah juga kita. Tanda kita keluar dari Mesir, gambaran adalah Mesir itu perbudakan dosa. Tandanya kita kalau sudah keluar dari dosa, kita harus beribadah di gunung. Kalau perjanjian lama saudara, secara fisik, mereka kalau beribadah di gunung. Kita juga secara roh sebetulnya sekarang beribadah di gunung Tuhan. Kalau dalam penglihatan. Tapi kita beribadahnya dalam roh dan kebenaran. Kata kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Kenapa ke gunung? Nah, ke gunung itu kan berjuang. Naik ke gunung itu berjuang. Makanya di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 berkata, ayat 7 sampai 10, terutama ayat 10-nya berkata, itu sebabnya kita berjuang dan berjadi lelah.
Beribadah itu berjuang. Bukan tunduk kepada situasi atau keadaan yang sedang menimpa kita, yang mencoba menghalang-halangi kita kebaktian. Bukan kita, ya sudah kalau ada waktu. Bukan begitu saudara, beribadah. Tapi beribadah itu berjuang. Naik ke gunung. Perjuangannya itu antara lain apa saudara? Karena kan Tuhan itu nanti turun di gunung. Kalau dalam kitab Keluaran 19 berkata, nanti hari ketiga aku akan turun di gunung ini bertemu dengan engkau kepada orang Israel. Apa yang mereka lakukan? Perjuangan itu. Pertama, kata ayat itu ya, namanya. Mereka ini pertama perjuangan itu, yaitu ayat itu berkata, kamu harus menguduskan diri hari ini dan besok. Sebab hari ketiga saya akan bertemu dengan engkau di gunung ini. Artinya beribadah itu saudara. Minimal 2 hari sebelumnya sudah ada persiapan. Persiapannya apa? Banyak mendoakan supaya jangan ada yang menghalang-halangi. Karena iblis itu akan berjuang juga untuk menghalangi kita datang kebaktian. Karena dia tahu lewat ibadahlah kita akan diberkati. Baik roti makanan minuman kita dan juga dijauhkan penyakit. Bahkan 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Tadi saudara persiapan, namanya berjuang. Dan di sana dikatakan saudara, kalau datang nanti menghadap Tuhan harus kudus. Namanya berjuang, seperti dalam kitab Mazmur 96. Kudus. Karena kita mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan di dalam kekudusan. Kita nggak bertemu Tuhan saudara kalau kita nggak kudus. Makanya Tuhan itu menguduskan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. 2000 tahun lebih yang lalu. Supaya kita bertemu dengan Bapa, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kan begitu saudara. Kudus, termasuk cara berpakaian kita menghadap Tuhan. Saya tetap mengingatkan kita kepada baik kaum perempuan atau kaum wanita. Usahakan pakaianmu juga berkenan ya sama Tuhan. Minimal kalau unrokmu saudara di bawah lutut. Pemerintah saja seperti maaf ya, kami ini kalau ada langsung aturan itu. Saudara kalau lihat di kemarin Paskibraka nasional yang ada di Istana Merdeka itu. Lihat itu para perempuan. Androknya itu di bawah lutut sudah. Kan kelihatan anggun ya. Itu udah minimal. Kita ini saudara harus berjuang saudaraku bertemu Tuhan. Beribadah ini. Supaya saudara jangan sampai nanti kita mengatakan ketika kita beribadah nggak dapat apa-apa. Kita menyalahkan Tuhan. Menyalahkan keadaan. Padahal kita saudaraku yang tidak memenuhi standar ketika datang beribadah kepada Tuhan. Berjuang. Kita saudara harus di perjalanan ini makin menguduskan diri. Makanya dalam kitab Wahyu berkata, barang siapa yang kudus, hendaklah dia terus makin menguduskan dirinya. Karena nanti saya katakan kepada kita tadi dari firman.
Allah itu kudus. Maka kita harus ketemu dengan Dia di dalam kekudusan. Di samping itu kelak saudara, kalau kita berdoa dan nanti mengalami pengangkatan, saudaraku standar kita pengangkatan itu kekudusan. Kalau enggak kudus, enggak ikut terangkat saudara. Terus terang saja. Enggak ikut. Makanya saudara harus berjuang hidup kudus. Supaya ketemu Tuhan saudara. Iya. Nah ini adalah sebuah tanda. Dan ibadah ini tadi dikatakan, kembali dulu dalam kitab Ibrani. Pasal 10 tadi saudara. Kita harus semakin giat melakukannya saudara. Makin giat. Kita kan ada ibadah-ibadah. Saudara tahu kalau perjanjian baru mereka beribadah? Bagaimana mereka ibadah? Tiap hari mereka beribadah. Iya. Kalau saudara baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Coba kita baca ya. Kita cari sebentar. Lihat kata-katanya ini sudah Kisah Para Rasul. Ya. Pasal yang kedua. Ayat yang ke-46. 32. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, lihat di sini. Tiap hari. Kalau kita pertemuan ibadah berapa lama saudara hari? Paling kita hari Minggu, Selasa, Kamis, hari Sabtu kita doa puasa. Itu ibadah saudara, doa puasa itu. Malam Minggu ibadah muda-mudi remaja. Masih ada selang-seling satu hari. Ini saudara gereja mula-mula tiap hari. Bahkan mereka juga saudara, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Inilah tempo hari dasar ayatnya. Waktu kita ibadah di rumah-rumah sebelum masa pandemi. Ada bergilir di rumah masing-masing kita melakukan ibadah. Di samping ibadah di gereja, di bait Allah. Mereka bertekun dengan sehati. Jangan salah saudara. Apalagi ini menjelang hari Tuhan sudah semakin dekat. Harusnya makin giat kita. Minimal memenuhi tadi yang ibadah Minggu, Selasa, Kamis. Kalau Sabtu kita doa puasa. Ya kalau puasa taruhlah, bukan saya apa. Kalau puasa mungkin bergilir lah begitu ya. Mungkin hari ini saya bisa datang. Kalau bisa datang tiap puasanya. Misalnya minggu yang akan datang bergilir. Begitu ya. Ada lagi nanti minggu lagi ini. Kalau saya pribadi, saya akan berjuang dalam hal ini. Saya dulu belum jadi hamba Tuhan pun saya berjuang berpuasa. Terus terang saja. Belum jadi hamba Tuhan. Oh nanti saya akan puasa di rumah lah untuk giliran saya. Atau nanti besoknya saya baru ke gereja. Ya nggak apa-apa kalau soal puasa. Karena ini kan yang memang sangat penting tingkatannya ini ya saudara. Belajar saudara berpuasa. Jangan bilang saya sudah tua. Saudara kalau baca tentang si Hana di dalam kitab Lukas. Bagaimana seorang umurnya 84 tahun saudara. Umurnya sudah
84 tahun sudah tua. Tapi ayat itu menjelaskan, dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Bahkan dia berpuasa terus-menerus. Sebetulnya saudara, disampaikan Tuhan kepada kita tentang firman ini bukan mau memberati kita. Justru lewat ibadah itu saudara, kita saudaraku akan mengalami juga selain diberkati roti makan minuman kita. Kita juga saudaraku terus diperbaiki Tuhan. Disempurnakan Tuhan. Dibaharui dari sehari ke sehari. Mempersiapkan kita saudara untuk kelak layak saudaraku mengalami pengangkatan ketika nanti dia datang saudara di udara. Banyak orang saudara mengira ikut Tuhan itu yang penting beragama Kristen. Yang penting terdaftar dalam sebuah gereja. Atau yang penting nanti kalau ada kegiatan pembaptisan, pemberkatan anak, nanti di sana keluarga saya bisa diberkati, dibaptis. Atau nanti ada kemalangan, ya, atau ada kelahiran, baru nanti itu gereja, itu supaya bisa, itulah tujuan. Saudara, kalau mengharapkan seperti itu saudaraku tujuan kita sebagai seorang anak Tuhan. Alkitab berkata apa? Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 19. Kalau engkau mengharapkan Tuhan Yesus itu hanya untuk kebutuhan yang kelihatan ini saja, kamulah orang yang paling malang dari segala manusia. Tujuan saudaraku Tuhan itu memanggil kita dari perbudakan Mesir, dari dosa, dalam rangka saudaraku beribadah. Betul-betul memang beribadah yang sangat berkenan kepada Tuhan saudara. Untuk memberkati kita. Untuk dia menggenapi semua janji-janjinya selama kita menumpang dalam dunia ini. Dan juga mempersiapkan kita layak bertemu Tuhan di udara saat dia datang kedua kali ke saudara. Kembali dulu Ibrani 10. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi saudara, ada saudaraku sudah beberapa orang membiasakan diri. Iya. Sehingga bisa ini menjadi sebuah contoh bagi orang lain yang lemah imannya saudara. Menurut kitab 1 Korintus pasal 8. Ayat itu berkata, kalau engkau makan di rumah berhala, maka orang yang lemah imannya, dia akan berkata, oh boleh rupanya makan. Yaitu makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sehingga dia nanti ikut-ikutan. Sehingga dia akan mati binasa. Secara rohani juga kelak secara jasmani. Artinya begini saudara, bukan nggak boleh kita makan di kuil orang lain. Tapi bukan berarti di situ makan apa yang mereka persembahkan. Artinya kita mampir sebentar, nggak ada tempat, kita makan makanan kita sendiri di sana. Tapi orang yang lemah imannya, dari jauh melihat, boleh rupanya makan yang dipersembahkan kepada berhala. Padahal kan dia nggak tahu yang kita makan itu apa. Tapi karena lemah imannya, ujungnya ikut-ikutan. Seperti itu kita saudara. Kalau kita nggak beribadah, orang yang lemah imannya, dia saja nggak ibadah kok. Apalagi kita. Kan begitu saudara, gara-gara kita. Orang yang lemah imannya bisa menjadi korban. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
Harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara tahu kalau di Alkitab hari Tuhan yang mendekat ini setidaknya saudara 3 bagian besar sebagai tanda. Karena memang kan orang berkata atau Alkitab berkata Tuhan sudah semakin dekat datang. Orang akan berkata kalau yang tidak tahu Alkitab dalam kitab 2 Petrus 3. Dari dulunya seperti begininya keadaan. Katanya Tuhan sudah mau datang, kok nggak datang-datang? Tuhan nggak menyampaikan hari, tanggal, tahunnya, jamnya, sudah. Tidak. Tetapi dia memberitahukan ada tanda. Setidaknya 3 tanda besar. Yaitu, meyakinkan kita bahwa Tuhan itu sudah semakin dekat. Yang pertama apa? Coba secara ini saja kita baca dulu Lukas pasal 21. Lukas 21. Ayat yang ke-9. Ayat yang 8 sampai 11. Ayat 8 sampai 11. 32 ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, ini yang pertama dulu. Bagaimana tanda-tanda seperti perang, penyakit, bencana alam yang begitu dahsyat, bahkan hal-hal mengejutkan lainnya yang kadang-kadang, kok bisa terjadi begitu ya? Yang tidak pernah kita dengar terjadi. Itu ayat ini berkata, saudaraku, saatnya sudah dekat, kata ayat yang ke-8. Ini saudaraku sebuah sinyal, tanda. Dan saudaraku ini bukan makin makin jarang atau bisa dihentikan. Tidak, tanda-tanda ini akan makin sering, bahkan makin terus terjadi. Nggak bisa dihentikan ini. Tuhan yang sudah ngomong. Mengingatkan orang percaya seperti kita ini, supaya mempersiapkan diri. Agar kelak pada saatnya nanti Tuhan datang, kita memang layak bertemu Tuhan di udara, mengalami pengangkatan. Dikasih tanda ini. Sehingga kita lihat, oh iya ya. Kita diingatkan terus dengan tanda-tanda itu. Harus bersiap ini. Yang kedua saudara, kita baca 2 Timotius 3. Tanda yang kedua, ayat 1 sampai dengan 2 Timotius 3, ayat 1 sampai 5. 3, 2, iya. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lihat judulnya saja, keadaan manusia pada akhir zaman. Ini keadaan manusianya. Moral.
moral akan juga semakin merosot. Semakin merosot. Akan banyak orang saudara menjadi mencintai diri sendiri. Menjadi hamba uang. Membual. Menyombongkan diri. Memfitnah. Berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Saya teringat saudara soal berterima kasih ini. Sebetulnya seperti kita. Kalau saya melihat orang yang membeli oksigennya. Waktu dulu saya mendoakan orang sakit. Berapa itu oksigennya? Dulu itu 400.000 ada tabung. Enggak tahu seberapa, mungkin segitu. Dalam hati saya, ini berapa lama? Kita berapa? Apa 1 atau 2 hari? Berapa lama ini? Ya Tuhan, berarti udara yang kami hirup tiap hari gratis ini. Katakanlah mungkin 2 hari itu, jadi 200.000 sehari. Gratis dikasih Tuhan. Tiap hari. Bukankah kita layak berterima kasih? Bukankah Tuhan itu berhak menerima dari kita? Yaitu sikap ucapan syukur kepada Dia, berterima kasih. Saya teringat dengan sebuah cerita, saudara. Ini dari tempo hari ini. Dia melihat di YouTube. Di China Sun, di China. Di Tiongkok sana. Jadi ada sebuah cerita. Ini si anak ini bandel, saudara. Tapi orang tuanya artinya selalu mengasihi dia. Terus ditolong dia apa, semuanya di apa kebutuhannya. Tapi saudara, sama orang tua itu sikap terima kasih itu tidak ada, saudara. Sepertinya bagi dia sikap orang tua itu sama dia ya sudah menjadi kewajibannya, itu sudah menjadi keharusan itu. Sudah menjadi sikap orang tua sama anak seperti itu. Seperti itu saudara, sikapnya selama. Tapi tiba-tiba saudara, mau tidak mau dia, karena dia tidak senang selalu dinasihat orang tua, dia pergi. Keluar dari rumah orang tuanya. Lalu dia menjadi apa saudara? Dia akhirnya kelaparan, meminta-minta. Lalu dia meminta, ada seorang yang memberi, seorang yang kaya, dikasihlah dia makanan. Dia nyembah-nyembah bilang, terima kasih ya Pak, terima kasih. Nyembah-nyembah. Marah orang itu. Kenapa kamu sembah-sembah saya? Kok kamu ngomong terima kasih sama saya? Kamu pernah nggak berterima kasih sama orang tuamu? Yang memberikanmu lebih dari apa yang saya. Baru satu ini ada saya ngomong sama kamu, udah kamu berterima kasih. Kamu ngomong nggak terima kasih sama orang tuamu? Yang melahirkan kamu, membesarkanmu. Tiba-tiba kamu melawan orang tuamu. Baru ini aja saya kasih sama kamu, udah berterima kasih kamu nyembah-nyembah saya. Sampai digituin sudah. Bagaimana dengan kita kepada sekitar kita? Apalagi baik kepada orang tua, apalagi ke Tuhan, Bapa, segala roh itu. Kata kitab Ibrani 12. Bukankah kita harus berterima kasih kepada Tuhan? Mengucap syukur kepada Dia yang memberi kita semua napas ini. Ya, kalau diambil saudaraku napas 1 menit saja, ngos-ngosan kita, tidak ada udara. Berani membeli, bayar harga untuk yang kelihatan ini. Untuk apa namanya? Tapi untuk Tuhan tiap hari, rasa berterima kasih itu tidak ada. Padahal rasa berterima kasih kita saudaraku, kita ungkapkan lewat ibadah-ibadah kita. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bang. Engkau sudah menganugerahkan semuanya ini sama saya. Apalagi saya bisa oleh pertolonganmu, oleh kemurahanmu. Saya berkemenangan melewati hari-hari yang sekarang sukar ini. Yaitu dengan keluar dari pandemi.
saya bisa lolos sampai hari ini Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mestinya saudara kita ini makin giat melakukannya. Lihat moral hari itu. Moral. Beribadah pun kata ayat 5 ini hanya lahiriah saja. Yang penting terdaftar di gereja. Yang penting beragama Kristen. Yang penting kalau nanti ada kemalangan, sukacita, baptisan, kelahiran dan lain-lain. Gereja bisa menangani. Seperti itu saudara. Secara lahiriah. Tidak seperti itu. Ya. Apalagi ini suka menjelekkan orang. Garang. Sekarang banyak orang yang garang saudara. Ini saudaraku tanda yang kedua. Kalau yang ketiga saudara coba kita baca. Paling tidak ini 1 Yohanes 2. Ayat yang ke-19. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18, 32 ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah sebab tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Lihat tandanya. Akan muncul antikristus. Bosnya memang belum muncul, pemimpinnya. Tapi anak buahnya sudah banyak. Saya pernah ketemu di sini. Dia datang, saya ngobrol-ngobrol. Memang saya kasih firman sama dia. Supaya jangan sampai dia apa. Saya mau membuktikan seperti apa. Akhirnya dia pulang. Saudara kalau nggak tahu firman Tuhan, kita bisa saudaraku menjadi korban dari para antikristus itu. Yang menguasai Alkitab. Tetapi saudara mereka memplesetkan firman ini. Saya buktikan dari firman ini. Gak bisa ngomong dia. Terus terang saja. Nah saudaraku ini tanda yang bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara tahu kalau Tuhan sudah semakin dekat. Ini kalau hari terakhir. Kalau Tuhan berkata, ya, dalam firman Tuhan, kalau namanya hari terakhir, kalau kita hitung dulu tahun ya, ini kan bumi ini sudah 6.000 tahun lebih ya. Kalau nanti kedatangan kan, kalau sekali 2000 tahun kan ada masa perbuatan Tuhan yang besar ya. Ini sekarang kalau ini karena kalau 6.000 tahun itu 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kan begitu. Kalau 2000 tahun 2 hari. Alkitab berkata, kita nanti masuk ke hari ke-7 atau disebut dalam kitab Ibrani 4 hari perhentian Tuhan. Hari perhentian itu hari Sabat. Sabat selama-lamanya. Kan ada nanti tingkatan Sabat ya kalau kita setia. Sabat, hari Sabat seperti ini. Lalu kalau kita setia terus hari Sabat ini, Sabat seperti hari sekarang, hari Minggu seperti ini. Sabat kecil seperti Selasa, Kamis, Sabtu. Atau di sana juga berpuasa itu dalam Imamat 23 ayat 32 adalah juga Sabat, saudara. Kalau kita setia dalam Sabat ini, hari Sabat ini, Tuhan akan memperbesar tahun Sabat menjadi tahun Sabat. Kita diberkati nanti saudara. Yang kedua, yang nanti setelah kita setia dalam tahun Sabat, kita akan dipercaya masuk ke dalam 1000 tahun Sabat saudara. Kita akan menjadi raja-raja kecil. Di dunia akan datang. Memerintah. Sesuai dengan Lukas 19 tentang Nina. Kalau kamu
menghasilkan 2 mina, kamu akan menguasai 2 kota. Sehingga kita menjadi wali kota atau raja-raja kecil. Kalau 5 mina, 5 kota. 10 mina, 10 kota. Kamu akan menguasainya, memerintah di sana. Kata firman Tuhan. Kan begitu. Ya. Nah saudara, setelah itu baru setia di sana. Kita akan mengalami sahabat selama-lamanya. Itulah perhentian yang kekal. Kata Ibrani pasal yang ke-4. Kita akan memasuki perhentian yang hari ke-7. Kalau sekarang kan sudah hari ke-6. Setelah berangkat Yesus umur 33 tahun setengah. Dimulailah hari itu masuk kepada hari ke-5 dan ke-6 karena 1000 tahun. Kalau saudara itu kalau hitungan secara secara matematika. Makanya orang banyak memprediksi nanti kedatangan Tuhan itu pada tahun 33 setengah. Tapi itu kita tidak boleh pegangan seperti itu. Artinya saudara sudah semakin nah. Kalau namanya sebentar lagi kita mau masuk hari Sabat, ini kan berarti hari ke-6. Hari ke-6 itu saudara tahu nggak apa yang dilakukan? Coba kita baca dulu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16. Kalau hari ke-6, ini masuk saudaraku untuk menjelang hari ke-7, hari ke-6 sekarang. Keluar 16. Lihat di sini. Ayat yang ke-22. 32. Ya. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Saudara, kalau hari ke-6 ini 2 kali lipat. Mereka saudaraku mengumpulkan makanan, memungut roti. Seperti itulah saudara sekarang. Hari ke-6 ini. Udah makin sore sebentar lagi saudara. Masuk Sabat. Sore di sini artinya keadaan makin sukar. Memungut mereka pungut roti 2 kali. Seperti itulah kita ibadah ini. Di hari ke-6 ini, hari-hari terakhir ini, kita harus mengumpulkan roti makanan, yaitu firman Allah 2 kali lipat. Makanya saudara mengumpulkan makanan ini dengan baca Alkitab harus lebih banyak dari hari-hari yang lalu. Termasuk juga beribadah. Beribadah ini kita sedang mengumpulkan makanan. Harus semakin giat melakukannya saudara. Makanya sekarang ini kan masa anugerah. Bagaimana Tuhan itu mencurahkan lebih dari yang dulu. Seperti kalau di sini dibuktikan, hari ke-6 ini mengumpulkan roti itu 2 kali lipat. Harusnya 2 kali lipat dari yang dulu atau yang sekarang ini kita ini melakukan mengumpulkan makanan firman ini sudah. Roti ini adalah firman Tuhan. Roti mana? 2 kali lipat. Nah kebanyakan saudaraku makin kendor. Beribadah harusnya makin giat. Ini malah kendor. Supaya bisa mengumpulkan makanan firman di dalam ibadah-ibadah. Ini saudaraku hari terakhir ini digambarkan seperti hari ke-6. Mengumpulkan roti 2 kali lipat. Ibadah kita mesti sebetulnya 2 kali lipat. Mengumpulkan roti ini enggak sama seperti misalnya batal kita seperti biasa. Tidak. Malah harus semakin. Mengumpulkan itu namanya 2 kali lipat. Beda dengan yang 1 kali mengumpulkan. Kalau saya kemarin begitu sedih saudara. Ibadah puasa. Dalam hati saya kok enggak paham-paham. Setidaknya kami yang terlibat ini mesti datang. Saya saudara bukannya
Apa tujuan saya nanti sudah kalau tanya Tuhan, apa sih tujuan Pak Pendeta itu? Untuk kepentingan kita, kepentingan saudara dan saya. Supaya kita dibersiap ketemu Tuhan. Kita harus mengumpulkan roti kita, makanan firman ini 2 kali lipat di zaman akhir ini, saudara. Kita tidak boleh biasa-biasa sekarang. Enggak bisa. 2 kali lipat kita kumpul firman Tuhan ini. Roti ini. Apa yang kita kumpulkan hari-hari terakhir ini, saudara? Kumpulkan firman Tuhan. Makanan kita. Makanya saudara, kalau dalam Amsal 6, hai pemalas, pergi kamu ke semut. Perhatikan tingkah laku mereka. Mereka mengumpulkan makanan di musim panas. Saudara tahu ini sekarang musim apa? Musim panas. Di sini suara, kalau kita baca tadi dalam kitab Lukas itu, musim panas ini tujuannya apa? Di sana Tuhan itu memberikan, kita harus mengumpulkan makanan kita. Karena sebentar lagi akan datang musim dingin. Apa musim dingin? Masuk kepada masa antikristus. Kasih akan semakin dingin. Tidak peduli lagi dengan yang lain. Dingin. Sekarang Tuhan masih menyediakan musim panas ini, kita seperti semut mengumpulkan roti, makanan kita sebanyak-banyaknya sekarang ini. Sehingga kelak semakin mulai makin menjelang sore. Mau ketemu dengan sahabat. Artinya keadaan akan semakin suram dunia ini, saudara. Kita sudah siap. Karena firman itulah yang menjadi penolong kita. Yang menjamin kita boleh terlindungi, terpelihara, dijaga, diberkati. Firman itu, saudara, jangan mengumpulkan yang kelihatan ini. Belajar, saudara, mengerti firman Tuhan. Harus semakin giat melakukan ibadah ini, saudaraku. Menjelang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya katakan tadi beribadah itu berjuang. Saya dulu dari jemaat ya, dari jemaat. Kalau di Bandar Lampung sudah tahu kalau ibadahnya nggak beda seperti juga di sini. Minggu, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Minggu, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya datangi semua saudara di ibadah. Saya kira saya semakin, katakanlah, nggak diberkati begitu ya, karena harus berjuang, berkorban ini, berkorban itu. Enggak. Kami dipelihara Tuhan sampai hari ini. Karena Tuhan itu enggak bohong dengan firman-Nya, saudara. Yang bisa kita yakini itu hanya firman Tuhan. Banyak orang percaya kepada yang tidak bisa dipercaya, yang tidak bisa diyakini. Tapi percaya sama itu. Percaya kepada pengertian sendiri. Percaya kepada kepintaran sendiri. Percaya kepada pengetahuan sendiri. Banyak orang yang tidak percaya kepada yang bisa dipercaya. Seperti firman Tuhan, banyak orang gak percaya. Ketika tidak percaya inilah saudaraku, firman itu tidak tergenapi, tidak terlaksana dalam diri kita. Banyak saudaraku kita berjuang sekarang di akhir zaman ini. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Pengangkatan nantikan saudara ada 2 kali. Buah sulung dan buah susulan. Kalau saya baca 2 Tesalonika 2. Gereja buah sulung itu tidak akan bertemu nanti saudara kuat. Bosnya antikristus. Makanya kenapa sekarang kok bosnya itu belum nongol-nongol? Karena ada yang menahan.
Kata 2 Tesalonika 2, siapa yang menahan? Gereja. Siapa gereja? Kita. Karena harus tergenapi dulu saudara, jumlah seberapa nanti berangkat, yaitu buah sulung gereja yang mengalami pengangkatan. Saudaraku, Alkitab berkata, setelah kita terangkat, nanti Tuhan itu ada di udara, belum turun ke bumi. Baru masuk kepada masa antikristus. Masa antikristus kan ada 2 periode ya. Kata kitab Daniel, dia itu 7 masa atau 7 tahun. 3,5 tahun yang pertama itu adalah permulaan sengsara. Belum sengsara seperti sekarang sudah. Belum. Lalu masuk tahun 2 periode yang kedua, 3,5 tahun yang kedua, baru mengalami kesengsaraan besar. Kalau dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 disebut kesusahan besar. 3,5 tahun yang pertama nanti Israel akan bekerja sama dengan antikristus. Dan nanti akan ada ibadah baru. Makanya nanti nggak bisa beribadah saudara di masa antikristus. Jangan main-main saudara. Iya, nggak bisa ibadah di sana. Gereja-gereja akan diduduki oleh mereka. Kata saudaraku 2 Tesalonika 2. Maupun dalam Matius 24. Juga Daniel pasal 12. Maka nanti orang mencari, mana gereja ini? Mana firman Tuhan? Wah, nggak ada lagi saudara. Ada ibadah baru nanti di sana, ibadah menyembah setan. Melakukan kefasikan. Tapi nanti antikristus akan memutuskan hubungan dengan Israel. Pada 3,5 tahun yang pertama. Karena apa? Karena antikristus akan yaitu memproklamirkan Lucifer itu akan menjadi apa? Menjadi Allah. Orang Israel nggak setuju. Makanya mereka memisahkan diri. Lalu saudaraku masuklah kepada kesukaran besar. Kesukaran yang kita tidak tahu seperti apa. Belum pernah terjadi, kata firman Tuhan. Barang siapa yang bertahan di masa itu, bertahan ya, baru dia mengalami pengangkatan buah susulan. Tapi keadaannya pun, saudara boleh baca ulangan apa? Wahyu pasal yang ke-8. Keadaan mereka, namanya mengalami kesusahan besar. Dan ada memang yang bertahan. Kan namanya buah sulung, apa buah susulan. Dan di sana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah makanya lebih baik sekarang kita menderita. Menderita beribadah itu apa? Namanya menaik ke gunung yang menderita. Datang ke bukti menderita dikata-katai orang. Harus saudaraku bangun pagi. Ya, berangkat kebaktian. Mendingan kita menderita yang seperti ini daripada nanti menderita baik permulaan sengsara maupun kesukaran besar. Lebih baik yang seperti ini menderita dikata-katai orang. Kita mungkin kurang tidur. Enggak apa-apa, lebih baik itu. Saya kira tadi kan datang, ada kemarin menelpon saya yang mau didoakan. Ada saudaranya dari Sumatera Utara. Menelpon dia. Dia mencari pengobatan di kota Palembang ini. Enggak ketemu. Karena tiap malam dia sakit. Maaf kata, tiap malam tengah malam. Jam 12, jam 1 begitu. Dia mengalami kencing darah. Di jam itu. Udah ada katanya 4 tahun. 4 tahun, enggak tahu. Dia ngomong gitu, enggak ada kesembuhan-kesembuhan. Saya bilang datang ya. Dikasih tahu, datang aja ke gereja Pentakosta Indonesia, yaitu Pendeta Semar Mata di sana. Itu gembala sidang. Datang ke sana ya. Saya dihubungi oleh apa itu? Saya bilang datang ya.
Tapi apa tadi saya lihat pas WA di sini? Aduh Pak, saya susah bangun Pak, kelelahan Pak, ini begini dalam. Tapi dia bilang nanti jam 12 saya mau berangkat ke Muara Enim. Ya Tuhan, dalam hati saya. Aduh, ke gereja. Enggak berjuang, tapi ke Muara Enim. Gara-gara acara. Ya Tuhan Yesus, dalam hati saya. Begitulah ya, saya pernah mendoakan orang. Ke rumah sakit, iya. Ke gereja, enggak berani membawa. Iya, enggak berani bawa ke gereja untuk datang untuk kebaktian. Tapi ke rumah sakit berjuang. Ke arisan berjuang. Sampai ke Muara Enim, ujung kulon sana. Kok enggak berani capek ke gereja ya? Menderita ke gereja kok enggak siap. Tapi menderita untuk yang kelihatan ini siap. Memang tipu muslihat si iblis ini. Kalau enggak paham saudara, waduh, selesai saudara. Ya. Lebih baik kita menderita seperti ini saudara. Iya. Karena memang masuk ke surga itu menderita. Ke surga itu menderita saudara. Iya, ada kesukaran. Makanya dalam kalau Paulus ngomong, memang untuk masuk surga itu menderita. Menderita. Jadi jangan bilang mau ke surga itu enggak menderita. Tapi penderitaan dipakai Tuhan dalam untuk apa? Kan ada banyak. Pertama, penderitaan itu, kuasa penderitaan Tuhan yang kita alami, itu mampu menghentikan kita berbuat dosa. 1 Petrus 4. Yang kedua, penderitaan itu tujuan Tuhan apa? Untuk menaikkan level iman kita. Membuat kita bertumbuh. Membuat kita mulai di sana murni hanya betul-betul mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, 2 Korintus 4 ayat 17. Penderitaan itu yang diizinkan Tuhan terjadi kepada kita. Yaitu untuk sedang mengerjakan kemuliaan kekal. Artinya mempersiapkan kita untuk nanti mengalami kemuliaan. Baik diberkati di bumi, juga mendapatkan hidup kekal di surga sudah. Makanya nggak apa-apa menderita. Menderita sekarang. Dibandingkan nanti menderita di masa antikristus. Jadi saudara, memang pilihan itu ada di tangan kita. Terserah kita mau milih yang mana. Tapi banyak orang nanti memilih nggak siap sekarang menderita. Mereka nanti sedang memilih siap menderita di masa antikristus. Kalau saya lebih memilih sekarang, menderita sekarang ini aja. Nggak ada masalah. Saya nggak mau nanti masuk di penderitaan yang masa permulaan sengsara dan juga kesukaran besar. Untuk apa? Kalau ada pilihan sekarang buah sulung, setia saja kepada Tuhan. Walau menderita yang seperti sekarang, apa penderitaan kita? Belum menyenggol nyawa kita ini. Baru saudaraku datang misalnya, maaf kata. Seperti penderitaan sekarang ini. Ada pandemi, orang saudara sudah tidak datang sama Tuhan. Iya, bahkan saudara seperti dulu, ada saudara, bisa terjadi ya, saya enggak menuduh kita. Ada orang menghalang-halangi saudaraku, keluarganya, anaknya, orang tuanya. Dan kamu datang ke kebaktiannya? Takut saudara, kok ke gereja? Takut. Orang Tuhan yang ngomong kok kita ke gereja. Dan Tuhan tanggung jawab dengan firman-Nya. Makanya saudara jangan heran. Di pintu gereja itu ada malaikat Tuhan saudara menyiram orang yang masuk kebaktian ke sini sehingga steril. Dan di antara kita tidak akan saling menularkan itu tidak. Ada janji Tuhan menjamin kita. Asal kita di dalam firman-Nya. Makanya saudara, kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, firman-Nya itu akan menjadi perisai perlindungan kita. Tapi kalau keluar dari firman, tidak ada, saudaraku, perlindungan. Tidak ada jaminan perlindungan di dalam itu bagi kita. Kalau keluar dari firman-Nya, tidak ada perlindungan. Tuhan itu melindungi kita kalau tinggal di dalam firman-Nya. Makanya teruslah tinggal dalam firman-Nya. Firman itu menjaga kita, melindungi kita, saudara, dari semua keadaan yang sedang terjadi ini.
Dia udah janji itu dalam Wahyu pasal 3 kan. Seperti jemaat kepada Philadelphia. Karena kamu menuruti firman-Ku, kamu tidak menyangkal aku, maka kalau nanti datang pencobaan menimpa seluruh dunia ini, aku akan melindungimu. Lihat. Siapa yang melindunginya itu? Tuhan melalui firman-Nya. Kita hidup dalam firman-Nya. Jadi firman-Nya itu saudara menjaga. Makanya kalau keluar dari firman, kalau kita keluar dari firman Tuhan, kita berarti saudara keluar dari perlindungan Tuhan. Tidak ada di sana pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan. Teruslah tinggal dalam firman. Saya percaya sudah, Tuhan pasti bekerja memberkati. Maka dalam ibadah ini sudah, ayat ini berkata tadi, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi makin giat melakukannya. Bahkan kita saling menasihati siapa yang tidak datang. Saudara kita yang sudah paham firman ini, siapa teman kita? Yang kita kenal. Tolong datang ya, kebaktiannya. Halo teman, akrabkan diri kita saudara. Ya. Dan saudara kayak tadi berkata, sebab ini kedatangan itu sudah semakin dekat. Dan terutama supaya kita kuat, saudara. Karena ini hari-hari terakhir, seperti hari ke-6. Kumpulkan makananmu sebanyak-banyaknya, saudara. 2 kali lipat. 2 kali lipatlah, saudaraku, cara kita membaca Alkitab dari yang seperti dari yang dulu. Bahkan beribadah kita. Ya, karena makanan tadi apa, saudara? Setidaknya makanan itu kan ada 2 ya. Yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua, dalam Yohanes 4. Makananku ialah mengerjakan tugas pelayanan. Jadi ada 2 makanan kita. Yang pertama, kumpulkan makanan kita. Yaitu firman-Nya dengan membaca Alkitab lebih banyak. 2 kali lipat porsinya daripada yang semula. Seperti juga beribadah ini. Yang kedua, mengerjakan tugas pelayanan. Itu juga makanan kita. Makanya mengerjakan tugas juga, kita harus juga 2 kali lipat. Enggak biasa-biasa saja, kalau ada waktu saja, enggak bisa begitu. Makanya enggak ada masalah. Ke mana? Sedikit lagi, saya berangkat misalnya, mau ke Batu Raja kemana. Enggak ada masalah buat saya. Kau sudah sediakan kok mobil, kau sediakan dana, apa saya kok? Ada malaikat-malaikatnya juga disediakan di kiri kanan kami, terbang menjaga kami di perjalanan. Makan minum disediakan. Apa yang kurang dari Tuhan ini, saudara, kepada kita? Kalau dalam kitab Yesaya 5 berkata, apa rupanya yang belum kuperbuat kepadamu? Apalagi dalam kitab Roma 8, sampai nyawaku pun sudah kuberi kepadamu. Tapi saudara, banyak orang tidak paham dengan itu. Iya, dia sudah memberi semua, dia menyediakan. Sampai saudaraku saya bilang, saya ulangi dulu, waktu saya ganti oli. Mobil bapakku masih baru kok. Udah segini Pak kilometernya. Waduh, kemana aja Bapak ini? Saya tahu tersirat dari perkataan itu, gue sayang benar Pak mobil Bapak ini. Mestinya ya sekedar aja dipakai, namanya ini yang hal-hal yang penting saja. Waduh saudara. Memang saudaraku secara pikiran ngomong, iya sayang mobil ini. Apa yang dipakai mobil ini? Apa ini? Alkitab berkata dalam Lukas 16 ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Sehingga kalau nanti mamon itu tidak bisa menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi itu surga. Ikat diri kita saudara. Yaitu dengan Tuhan. Melalui apa yang kita miliki, mamon. Apa yang kita miliki? Mungkin mobil kita, duit kita, apa yang ada pada kita. Ikatkan diri kita dengan Tuhan, apa yang kita miliki. Dengan melakukan firman-Nya, kita pergunakan semua sesuai dengan firman-Nya. Karena suatu hari itu tidak bisa menolong saudara. Iya. Semua akan kita tinggalkan. Tetapi ketika itu tidak bisa menolong lagi, kita sudah diterima di kemah abadi. Karena kita sudah terlebih dahulu mempergunakannya dengan mengikatkan diri dengan Tuhan melalui menggunakan mamon itu yang kita miliki, itu sedang terikat di sorga saudara.
terlaksana di sorga, saudara. Sehingga kalaupun saudara tuh tiba waktunya kita berangkat, kita sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Kan begitu, saudara. Sudah aman gitu. Kalaupun nanti nggak bisa menolong, nggak ada masalah, kita udah mempergunakannya selama ini. Itulah saudaraku iman kita kepada Yesus, saudaraku, di perjalanan ini. Nggak ada masalah. Tuhan kan, masa kita nggak senang punya kita, mobil kita, atau motor kita, duit kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Senanglah. Namanya kita dipercaya. Seperti dalam kitab Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-23 berkata, banyak orang yang percaya dengan Yesus, tapi Yesus nggak percaya dengan mereka. Karena hati mereka bukan kepada Yesus, tapi kepada yang dunia ini, sudah. Tapi kita, hati kita, pikiran kita harus memikirkan perkara-perkara surga. Kita kerjakan di bumi ini. Karena kalau kita masih diberi hidup dalam dunia, dikata Filipi 1, itu berarti kita memberi buah. Kalau kita nggak ada buah, ditebang, saudara. Jadi kalau kita masih hidup, berjuanglah memberikan buah. Salah satunya apa? Dengan kita setia beribadah, bakal kita melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya, saudara, buah kita akan makin melimpah, semakin dibersihkan. Dengan itulah, saudara, ketika nanti Tuhan datang kedua kali, kita sudah siap berangkat ke sorga. Haleluya! Amin.